Aman wis kan? Ora muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di depan saya ada Vario Techno mengalami suatu kendala, di mana kendala tersebut akan bisa ditemui saat motor dibawa jalan di jalan yang menanjak atau dibawa jalan di dataran rendah, namun sudah berjalan di atas kecepatan 60 km per jam. Itu pun kadang belum timbul untuk keluhan dari motor ini ya, kalau cuma baru jalan di kecepatan 60 km per jam. Tergantung beban Kang Bro. Jadi kendalanya untuk motor ini saat dibawa nanjak atau dibebani akan timbul suara ngeletrek yang cukup keras. Padahal untuk mesin saat kondisi langsam, putaran menengah ke bawah itu halus. Bahkan menurut saya masih dalam kondisi normal, tidak mengalami suatu kendala apapun. Saya akan tunjukkan kondisi suara mesin saat putaran langsam atau saat kita topang dengan standar tengah seperti ini ya, supaya nanti bisa dibedakan. Ini kondisi saat diam atau belum dibawa jalan. Oke, saya nyalakan dulu. Oke Kang Bro, untuk suara mesin bisa didengarkan ya. Oke, untuk kondisi suara mesin saat diam seperti ini, putaran langsamnya itu sangat halus, seperti motor normal, nggak ada kendala apapun Kang Bro. Namun, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, motor ini akan timbul permasalahannya saat dibawa jalan menanjak, kemudian dibawa ngebut atau di dataran rendah ya, itu ya kurang lebih di kecepatan 70 km ke atas lah. 70 km per jam ke atas itu juga akan timbul suara ngeletrek yang cukup keras di area silinder blok Kang Bro. Nah, analisa sementara atau dugaan saya sementara, kemungkinan ini adalah suara yang ditimbulkan dari piston dan juga ring ya. Untuk kondisi motor ini sendiri juga masih normal, dalam arti suaranya halus, kemudian mesin juga belum berasap Kang Bro. Ini terlihat ya, untuk knalpot itu masih kering, belum ada ngasap sama sekali. Namun suara ngeleteknya itu cukup mengganggu ya di saat dibawa menanjak ataupun dibawa untuk top speed. Dan pada saat suara ngeletrek tersebut muncul, saat itu pula tenaga mesin terasa ngedrop Kang Bro. Nah, ini mungkin untuk suara ngeletreknya nanti saya coba spilkan ya, untuk suara ngeletreknya saat dibawa di tanjakan. Baik Kang Bro, ini saya mau coba tes jalan di jalan yang menanjak ya. Oke Mas Bro, jadi motor sudah saya coba jalan di tanjakan, tapi ternyata untuk suara ngeletreknya di area silinder blok itu tidak muncul Kang Bro. Ya,
artinya saya sudah mencoba ditanjakan dengan posisi saya bawa cepat, kemudian juga saya coba berhenti di tengah tanjakan, kemudian saya tarik kembali, namun tetap sama untuk suara ngeletreknya itu tidak timbul seperti yang disampaikan pemilik motor bahwa katanya saat menanjak terutama saat boncengan ya, itu akan timbul suara ngeletrek. Namun sebelumnya saya juga sempat mencoba di jalan yang rata, kemudian saya coba untuk top speed, itu timbul suara ngeletreknya Kang Bro. Tapi itu sudah di kecepatan di atas 80 km per jam baru timbul suara ngeletreknya. Nah intinya untuk motor ini permasalahannya adalah timbul suara ngeletrek saat dibawa nanjak ataupun saat dibawa kecepatan tinggi ya, untuk menuju ke top speed itu kadang muncul suara ngeletreknya. Nah ini permasalahannya tadi saya coba tunjukkan ke Kang Bro semua untuk suara ngeletreknya itu nggak muncul. Nah ini susahnya ya seperti ini ya, kalau mau menunjukkan kondisi awal sebelum diperbaiki namun tidak muncul untuk suara yang saya maksud tadi Kang Bro. Nah ini untuk kondisi mesin sebenarnya ini sudah saya bongkar ya Kang Bro, tapi tidak saya videokan memang. Saya itu awalnya memang curiga di bagian silinder block atau di bagian seher ring piston itu mengalami apa ya, semacam ngantong posisi piston di liner. Namun ini belum saya bongkar untuk bagian pistonnya Kang Bro. Saya baru melakukan serangkaian perbaikan di area throttle body ini. Dan di sini saya tunjukkan Kang Bro. Oke, di sini saya dapati saat kecepatan 60 km per jam sampai ke 80. Ini untuk gasnya terasa nyendat Kang Bro. Seperti tersendat atau intinya nggak selaras ya antara putaran hand grip dengan mesin. Jadi di kecepatan 70 km per jam kurang lebih itu terasa kayak berbet, kemudian untuk tenaga juga terasa down. Nah pada saat saya coba di tanjakan, saya mencobanya itu belum sampai kecepatan 60 km Kang Bro. Tapi saya pikir karena tadinya kata owner atau pemilik motor akan timbul suara ngeletrek saat dibawa menanjak, saya pikir dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi nantinya akan timbul suara ngeletrek tersebut. Namun kenyataannya tidak ya. Nah pada saat posisi balik ke bengkel, saya coba untuk akselerasi atau saya coba top speed. Ternyata di kecepatan ya sekitar 70 sampai 80 itu melorot ya, untuk kecepatannya itu turun pada saat saya putar hand grip seperti ini. Kemudian saya coba tambahkan lagi, dia naik lagi. Tapi di kecepatan sekitar 70 km itu terasa down untuk tenaganya. Nah, mungkin yang dimaksud dari pemilik motor itu akan timbul suara ngeletreknya itu kurang lebih kalau di jalan datar lari 70 kilo, tapi kalau untuk menanjak berboncengan mungkin belum sampai 50 kilo itu juga sudah timbul suara ngeletreknya seperti itu Kang Bro. Jadi ini saya belum langsung bongkar di bagian piston ya, karena saya masih mencurigai di bagian sensor TPS Kang Bro. Nah untuk sensor TPS ini sudah saya ganti ya, karena ini untuk throttle body sudah saya lepas, sudah saya servis. Dan untuk sensor TPS-nya ini sudah saya ganti Kang Bro. Ini ya untuk bekasannya. Kemudian untuk bagian filter bensin di sini di full pump sudah saya bersihkan, beserta saya melakukan penggantian pula di bagian o-ring penutupnya, karena o-ring penutupnya sebelumnya itu dikasih seal tip, ternyata proses pemasangannya itu kejepit Kang Bro. Jadi maksud saya posisi o-ringnya itu terjepit dan terjadi bocoran di area sini. Terlihat ya, ini ada rembesan BBM ya. Nah jadi proses pemasangan sebelumnya itu posisinya nggak pas, kemudian saya ganti, saya menggunakan o-ring tutup klep punyanya Yamaha Kang Bro. Itu bisa digunakan ya, alternatif bisa digunakan kalau misalkan kita nyari o-ring yang aslinya itu nggak dapat. Kemudian untuk bagian TPS ini sudah saya pasang, bagian TPS nya sudah saya pasang dan sudah
saya coba hidupkan. Nah sekarang sebenarnya tinggal ngeriset saja ya, namun akan saya tunjukkan dulu kondisinya sebelum saya reset ya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, kita coba start. Ya, kita coba gas pelan-pelan ya. Kita urut gasnya. Oke Kang Bro, untuk gas dan mesin, putaran hand grip dan suara mesin itu sudah selaras ya, nggak ada putus-putus atau berebut seperti sebelumnya. Ini lancar. Oke, sekarang kita coba bawa jalan saja dulu ya. Saya belum melakukan riset Kang Bro, saya mau coba tes jalan dulu. Saya mau pasang jok dulu, nanti apakah suaranya masih ada, suara ngeletreknya atau enggak. Kayak mungkin untuk video enggak saya record ya untuk tes jalannya, karena lupa ini enggak bawa GoPro Kang Bro. Oke, saya coba pasang dulu untuk jok, nanti lanjut lagi videonya. Baik, untuk jok sudah saya pasang Kang Bro, dan di sini kita cek untuk speedometernya dulu ya. Ini mau saya tes jalan 59.207. Nanti bertambah berapa kilometer karena saya mau tes jalan, mau mengetes untuk suara ngeletreknya saat buat top speed itu masih timbul atau enggak. Oke, saya coba tes jalan dulu, dan mohon maaf untuk video tidak saya tampilkan ya untuk pengetesannya, karena saya lupa nggak bawa GoPro, ini cuma pakai handphone, jadi nggak bisa ya. Saya nggak berani kalau misal coba buat top speed cuma pakai kemudi tangan satu saja, daripada beresiko Kang Bro. Oke, saya coba tes dulu. Oke Mas Bro, ini sudah saya coba ya, sudah berjalan sekitar 7 kilo. Tadi 207, sekarang 214 yang sini ya, 59.214,8 kilo. Jadi sudah sekitar 7 kilo ya buat jalan. Tadi saya coba untuk top speed, posisinya aman Kang Bro. Kemudian saya coba juga di tanjakan juga aman, gak ada suara ngeletrek seperti yang dikeluhkan oleh owner. Dan kita tinggal tunggu saja testimoni dari owner atau pemilik motornya ya. Dan nanti setelah itu kita baru bikin kesimpulan video ini. Oke. Oke, hasil terakhir dari perbaikan Vario ini Kang Bro. Yang awalnya untuk permasalahan saya kira di bagian ring piston ya, ternyata bukan di bagian ring piston. Memang yang berbunyi itu bagian ring piston, seperti knocking atau detonasi pada saat dibawa jalan menanjak dan berboncengan, ataupun dibawa untuk top speed. Tapi ini sudah dicoba untuk top speed aman, kemudian untuk jalan menanjak berboncengan juga aman. Dan ini baru saja sudah dicoba sama owner dan saya suruh berboncengan ya. Aman wis kan? Para muni. Nah, seperti itu ya untuk perbaikan motor Vario ini Kang Bro. Nanti saya beri kesimpulan untuk video perbaikan motor kali ini. Jadi supaya untuk teman-teman pemula jangan sampai salah proses analisa. Misalkan ini Kang Bro, kalau prediksi awal tadinya ring piston yang berbunyi, kita langsung bongkar
kemudian kita lakukan penggantian misalkan ya, kemudian kita pasang dan ternyata belum sembuh, kan kalau kayak begitu pusing juga ya, terlalu banyak biaya jadinya. Nah, sebaiknya dianalisa secara teliti, ada kendala-kendala lain atau tidak, seperti motor ini ya kasusnya. Ternyata cuma saya lakukan servis dan saya perbaiki di bagian throttle body, kemudian penggantian sensor TPS, pembersihan filter full pump, dan penggantian bagian o-ringnya yang bocor. Nah, selanjutnya saya lakukan penggantian oli mesin terakhir kan bro. Dan ini alhamdulillah motor sudah jadi dan semoga awet. Hah? Ya kue ngon Sofi. Oh ya, untuk filter udara juga saya ganti mas bro. Kotor banget. Oke Kang Bro, ini saya akan memperlengkap kesimpulan dari video yang sudah saya buat ya, masalah perbaikan motor tadi untuk Vario. Jadi untuk Vario ini sebenarnya kendalanya memang timbul suara ngeletrek di bagian ring piston, semacam detonasi atau knocking ya. Nah, saya pikir tadinya awal memang kemungkinan bagian ring piston itu sudah aus sehingga pada saat di posisi boring atau liner itu ngantong, jadi bisa timbul suara semacam itu pada saat terkena beban atau saat dibawa jalan di tanjakan yang tinggi ataupun dibawa untuk top speed. Nah, setelah saya analisa lebih teliti lagi, ternyata suara detonasi atau knocking di bagian silinder block hasil dari suara piston, ring piston itu tadi, eh, ternyata bukan di bagian piston itu sendiri kan bro yang bermasalah. Jadi saya bukan berarti nggak ada alasan ya kenapa saya nggak langsung bongkar bagian silinder block, karena untuk mesin itu sendiri suaranya itu masih halus kan bro, halus seperti motor normal, kemudian tidak berasap, dan pada saat kondisi dingin maupun panas mesinnya itu tetap halus seperti motor, sama sekali nggak ada masalah ya. Jadi saya masih ragu dengan eh, prediksi saya dari awal, makanya saya tidak langsung membongkar bagian silinder block. Nah, pada saat perbaikan itu saya melakukan servis saja di bagian throttle body, kemudian karena di kecepatan 70 km itu gas itu putaran hand grip nggak selaras dengan putaran mesin, saya putuskan untuk mengganti sensor TPS. Nah, setelah saya lakukan penggantian sensor TPS ini Kang Bro, ternyata ada perbedaan. Intinya selain mengganti sensor TPS ini, saya juga melakukan penggantian seal o-ring ini ya. Seal o-ring bekas yang lama ini, bagian full pump. Ini bekasnya terjepit Kang Bro. Terlihat bekasnya terjepit seperti ini. Dan ini terjadi bocoran di bagian tangki BBM, kemudian saya ganti sekalian. Untuk bagian filter cuma saya bersihkan. Nah, selanjutnya saya juga mengganti filter udara Kang Bro. Nah, ini ya yang menjadi penyebab juga timbul knocking. Ada kemungkinan dari sini juga Kang Bro. Karena untuk motor injeksi pada saat filter udara ini kotor, maka untuk suplai udara yang akan masuk itu juga dikurangi. Nah, kalau di motor injeksi kan berbeda dengan karburator Kang Bro. Jadi kalau misalkan suplai udara itu berkurang, maka untuk debit bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor itu juga dikurangi. Nah, kemarin juga terlihat pada saat saya melakukan perbaikan, untuk bagian busi itu kering sekali, bahkan cenderung berwarna putih. Jadi menunjukkan kayak terlalu irit bahan bakar. Nah, setelah saya lakukan penggantian TPS, penggantian filter udara, dan semua bagian-bagian yang perlu dibersihkan sudah saya bersihkan, kemudian saya coba. Ternyata normal Kang Bro dan sembuh. Dan untuk suara knocking atau detonasi di bagian ring piston itu sama sekali nggak ada lagi. Nah, tadi sudah dilihat juga ya dari owner atau pemilik motor sudah langsung mencoba sendiri ditanjakan dan berboncengan. Kalau waktu saya mencoba ditanjakan setelah saya lakukan penggantian ini,
itu enggak saya, maksudnya saya sendiri enggak boncengan begitu. Jadi pada dasarnya memang sudah sembuh. Dan pada saat di awal video saya mencoba itu sendirian, nggak berboncengan, ditanjakan, itu suara ngeletreknya nggak timbul Kang Bro. Mungkin karena berat badan saya yang terlalu ringan, ataupun karena apa ya, intinya nggak timbul. Tapi justru timbul pada saat saya mencoba untuk top speed di kecepatan 80 itu baru timbul suara ngeletrek. Namun sayangnya di video kali ini untuk suara ngeletreknya itu nggak bisa saya tunjukkan ke kalian semua. Tapi mudah-mudahan ya dari kasus ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang baru menemukan kasus seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak teliti, tadinya saya dari awal langsung kepengen bongkar bagian silinder blok Kang Bro. Saya mau pastikan kondisi ring piston, dan prediksi saya, tebakan saya kemungkinan ngantong. Jadi timbul suara apa ngeletrek ya, terutama pada saat piston bergerak menuju ke TMP, kemudian punggung piston itu bergetar karena kondisinya sudah longgar di bagian liner. Prediksi saya awal seperti itu. Namun ternyata sebelum sampai ke langkah pembongkaran tersebut, saya masih berpikir ulang. Motor itu suaranya halus, nggak berasap, kondisi dingin dan panas itu juga sama halus. Untuk mesinnya itu kondisinya tetap stabil, halus terus Kang Bro. Jadi saya putuskan untuk mengoreksi ke bagian yang lain, dan ternyata saya dapatkan untuk sensor ini, sensor TPS-nya ini sudah trouble. Jadi trouble-nya di kecepatan menengah 70-80 kilo. Kalau misalkan ditambah lagi, itu tenaga masih tetap bisa bertambah, nggak ngedrop. Kalau misalkan setelah melewati kecepatan 70-80 kilo, grip diputar, hand grip diputar lagi, itu masih ngisi terus tenaganya Kang Bro. Jadi untuk kerusakan TPS itu berbeda-beda ya. Ada yang di putaran menengah, ada yang saat top speed di putaran mentok full itu baru melorot. Saat dikurangi gasnya, dia baru narik lagi. Jadi seperti itu. Dan ini ya, tadi saya ulangi lagi, untuk filternya ini juga berpengaruh Kang Bro. Kalau misalkan ini di motor karburator, kalau misalkan filter udara itu kotor atau buntu, mampet, biasanya motor justru akan boros untuk bahan bakarnya. Artinya konsumsi bahan bakar dengan udaranya nggak lancar, kemudian yang masuk ke ruang bakar terlalu banyak itu biasanya untuk BBM-nya. Jadi kalau misalkan dicek di bagian busi itu cenderung pasti warnanya hitam Kang Bro, kalau misalkan di motor karburator. Tapi berbeda dengan motor injeksi, kalau misalkan suplai udara itu dikurangi atau terjadi mampet seperti ini, maka untuk suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu juga dikurangi. Nah itu ya kecanggihan dari motor injeksi, bisa menyesuaikan. Seperti itu Kang Bro. Oke, mudah-mudahan untuk video kali ini bermanfaat. Walaupun agak panjang ini karena saya perlu perjelas lagi ya dari awal. Untuk video ini saya juga bingung sendiri Kang Bro, karena jujur saja baru kali ini ya saya temukan kasus seperti ini. Jadi kalau benar-benar nggak teliti, benar-benar bisa terkecoh Kang Bro ya. Mungkin itu saja yang ingin saya perjelas di kesimpulan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa selanjutnya ditekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum menemukan channel ini. Akhir kata saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.